Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada sore hari ini kita mengkaji kitab Sifat Al-Mar'ah Sholihah, sifat wanita solehah, tapi ini judulnya saja yang terkait dengan perempuan, karena tidak ada satu sifat pun yang belum sebutkan kecuali pasti itu harus ada juga pada laki-laki. Artinya sifat perempuan solehah ini juga harus ada pada lelaki yang soleh. Pada pertemuan kita kali ini, karena sifat keenam yang belum sebutkan itu sangat pendek, makanya kita langsung nanti dengan sifat ketujuh. Karena juga ada hubungannya, ada kaitannya. Yaitu sifat keenam, al-ghiratu ala dinillah. Selalu adanya rasa ghirah, cemburu dalam agama Allah. Sifat ini sangat penting sekali kita miliki sebagai seorang lelaki yang soleh dan sebagai seorang perempuan yang solehah. Harus ada kecemburuannya terhadap agama Allah. Karena dengan sifat inilah kita akan marah kalau perintah itu tidak dilakukan. Kita akan marah jika larangan itu dilakukan. Dengan sifat inilah, cemburu terhadap agama Allah ini, dengannya kita sendiri akan melakukan perintah. Dan dengannya kita akan meninggalkan larangan. Karena sifat cemburu ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ghiratu lillah, cemburu karena Allah, ayyakunal insanu ayyakrahal insanu ma yakrahu rabbah ma yakrahu rabbuh. Cemburu karena Allah artinya seorang itu benci apa yang dibenci oleh Rabbnya. Itu namanya cemburu. Itu cemburu yang terpuji. Wa yuhibbu ma yuhibbu rabbuh. Dan dia akan cinta apa yang dicintai oleh Tuhannya. Artinya, misal terkait nanti dengan takwa, karena sifat ketujuh adalah at-tahalli bizinati taqwa. Berhias dengan perhiasan takwa. Ini sangat erat kaitannya. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, maka pasti dia cinta perintah Allah. Dan ketika dia bertakwa kepada Allah, maka pasti dia benci larangannya Allah kalau dilakukan. Iya. Itulah hakikatnya cemburu. Cemburu itu seperti takwa. Tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Maka ini adalah dua sifat yang saling mendukung. Tidak ada takwa kalau kita tidak punya sifat cemburu karena Allah. Sebagaimana tidak ada sifat cemburu kalau kita tidak punya takwa. Tidak mungkin. Iya. Makanya orang yang paling kuat keimanannya adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya.
Dan juga adalah orang yang paling kuat cemburunya karena Allah. Terkait dengan cemburu, dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau bercerita, qala Sa'ad ibn Ubadah, berkata Sa'ad ibn Ubadah, ini orang yang paling cemburu di masa Nabi. Bahkan bukan hanya karena Allah. Bahkan terkait dengan masalah dunia. Dia tidak pernah menikahi janda. Karena cemburu sudah orang lain nikahi baru dinikahi. Dan kalau dia mau ceraikan istrinya, tidak mau dia dinikahi oleh orang lain. Dia cemburu lagi. Makanya dia tidak ceraikan istrinya. Jadi sifat ini sifat terpuji yang punya sifat cemburu ini. Dia pernah disebutkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia pernah berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtu bis-sayf." Kalau saya melihat ada seorang lelaki bersama istriku, langsung saya penggal lehernya dengan pedang. Iya. Hal itu sampai kepada Nabi. Baik, hanya sekedar lihat bersama langsung potong leher. Karena cemburunya itu. Lihat saja seorang bersama istrinya, dia langsung mau sembelih. Iya. Hal itu sampai kepada Nabi. Kita lihat apa kata Nabi terkait dengan ucapan saat itu. Kata Nabi, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian merasa heran dari kecemburuannya Sa'ad? Wallahi la ana aghyaru min. Demi Allah saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Ya, artinya kalaupun saya juga melihat seperti itu, saya akan penggal lehernya. Jadi kata Nabi, demi Allah saya lebih daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Dan Nabi bilang, dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, ya, min ajli dzalika harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Karena itulah Allah haramkan hal-hal yang keji, yang nampak ataupun tersembunyi. Karena kecemburuannya. Iya. Makanya diwajibkan hal-hal yang baik. Dianjurkan hal-hal yang baik. Karena Allah sendiri tidak suka hal-hal yang tidak baik. Jadi sifat cemburu ini adalah merupakan sifat dari Allah, pencipta kita. Sifat daripada Nabi kita, Muhammad SAW. Dan sifatnya orang-orang yang beriman, para sahabat. Oleh karena itu, para sahabat mudah dalam melakukan kebaikan. Karena kecemburuannya tadi. Iya, dia cemburu dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, dia lakukan. Dia lakukan. Dia cemburu terhadap orang-orang meninggalkan larangan, dia juga tinggalkan. Dia juga tinggalkan. Ini sifat bagus. Dan kalau sifat ini terangkat dari seorang, selesai masalah. Karena dari sinilah, dari tidak adanya sifat cemburu ini, ini membuat orang itu bermudahan dalam dosa dan maksiat. Dan bermudahan di dalam, ya, meninggalkan perintah bahkan. Iya, makanya di sana ada di antara sifat suami yang disebut mungkin sering kita dengar dayuth. Kita tahu dayuth itu adalah yang tidak punya sifat cemburu. Mau istrinya bicara sama orang laki-laki, bebas. Itu sifat tercela yang ada pada suami.
Demikian pula istri. Kalau istri tidak ada lagi sifat cemburunya, itu juga sifat tercela padanya. Karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Iya. Bukan sifatnya perempuan soleha. Perempuan yang soleha punya sifat al-ghirah. Iya. Punya sifat yang namanya cemburu. Dengannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi, akan dilakukan perintah dan akan ditinggalkan larangan. Iya. Kita contoh saja kalau ada orang sudah tidak cemburu lagi sama suaminya, dia biarkan suaminya melakukan apapun, mau dosa atau maksiat. Iya. Mau dosa ataupun maksiat. Kalau tercabut ini sifat. Kalau tercabut ini sifat. Jadi itu bukan menjadi hal yang terpuji, malah menjadi hal yang tercela. Malah menjadi hal yang tercela. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, sifat tidak adanya kecemburuan inilah yang membuat ahlul ibahah alladziina la yuharrimuna ma haramallahu wa rasulah, kata Ibnu Taimiyah. Karena tidak adanya sifat cemburu ini, disinilah muncul golongan al-ibahah. Semua boleh. Tidak ada lagi haram. Tidak ada lagi haram. Iya. Ini muncul karena tidak adanya lagi sifat cemburu. Ternyata bahaya sekali kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada ini sifat, malah kita akan memubahkan hal-hal yang tidak dimubahkan oleh Allah. Ini bahaya. Iya. Kita akan melakukan larangan dan meninggalkan perintah. Kalau tidak punya ini sifat. Sifat yang namanya cemburu. Dan ini menandakan sudah tidak adanya lagi takwa di dalam hati. Sementara kita sebagai muslim dan muslimah itu diperintahkan untuk bertakwa. Kita sering mendengar ayat di khutbatul hajah yang biasa Nabi baca saat beliau berkhutbah. Beliau biasa baca 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena kalau hilang takwa, tidak ada lagi kemarahan terhadap larangan yang dilakukan. Perintah yang ditinggalkan. Tidak ada lagi. Iya. Makanya disebutkan dari sifat setan yang kafir, itu tidak ada lagi rasa cemburunya, tidak ada lagi takwanya. Dia jumpai istrinya di jalan, dia datangi di jalan. Setan yang lain lihat dia tidak peduli. Ini kalau sudah tidak ada cemburu, terus tidak ada takwa. Makanya di sifat ini hal yang bergandengan, tidak bisa dipisah. Karena tidak ada cemburu berarti tidak ada takwa itu. Tidak ada takwa, tidak ada cemburu. Tidak ada lagi kemarahan ketika perintah tidak dilakukan. Tidak ada lagi kemarahan ketika larangan dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi sering membaca itu ayat. Kalau beliau berceramah, naik mimbar, pasti beliau baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan muslim. Juga sering beliau baca ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang baik. Juga secara umum, manusia secara umum. Itu tadi 2 ayat itu untuk orang beriman. Yang dipanggil. Manusia secara umum. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Jadi bukan hanya untuk beriman. Seluruh manusia diajak untuk bertakwa. Nabi SAW juga selalu berwasiat supaya kita bertakwa. Ketika Nabi diminta wasiat oleh para sahabat, maka di antara wasiat Nabi adalah takwa. Adalah takwa. Iya. Untuk selalu bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintah. Meninggalkan larangan. Dan kalau kita membaca hadis terkait dengan wasiat takwa, itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bagaimana tidak? Karena takwa ini adalah hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Nabi pernah ditanya. Dan dalam hadis Abu Hurairah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan muslim ke surga? Amalan apakah yang paling banyak memasukkan seorang muslim ke surga? Kata Nabi, takwallahi. Takwa kepada Allah. Jadi paling banyak orang masuk surga itu dengan jalur takwa. Karena takwa ini bisa diusahakan oleh miskin dan kaya. Iya. Kadang ada jalur surga tidak bisa dilakukan oleh miskin. Hanya kaya saja. Iya. Tapi ini takwa. Makanya paling banyak manusia masuk surga karena takwa. Karena takwa. Iya. Karena semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul muttaqin, panutannya orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena beliau adalah Rasul yang paling utama dan paling mulia. Rasul yang paling utama dan yang paling mulia. Dan takwa ini serta memiliki rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia sifat terpuji kepada orang-orang sebelum kita, bukan hanya kita. Oleh karena itu, ini takwa wasiatnya Allah kepada kita, bahkan kepada ahli kitab sebelum kita. Bukan hanya kita. Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Pentingnya ini. Iya, pentingnya ini. Makanya kalau kita membaca ajakan para nabi dan para rasul, iya, itu selalu mengajak takwa. Di samping beribadah kepada Allah. Di samping beribadah kepada Allah. Betapa banyak di sana ayat-ayat Quran. Mulai dari Nuh, Rasul pertama, sampai Nabi kita Muhammad SAW, Rasul terakhir. Semua berwasiat kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Kita bisa melihat, kita bisa baca bersama surat Nuh.
Itu di juz 29, paling dekatlah kita melihat. Surat Nuh. Iya, kita bisa membuka nanti ayat. Supaya kita paham bahwa ini takwa bukan hanya nasihat untuk kita ini. Muslim-muslimah umat Muhammad. Umat Muhammad. Bahkan Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, berwasiat tentang itu. Iya. Lihat, kita bisa baca awal surat. Di ayat pertama, Allah menyatakan dulu pengutusan Nuh. Kata Allah, inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Kaum yang pertama sekali melakukan syirik. Jadi sebelumnya tidak ada Pak syirik. Tidak ada sama sekali. Semua orang di atas peribadatan kepada Allah. Kaum Nuh inilah pelaku syirik pertama. Lewat apa? Lewat foto-fotonya orang soleh yang mereka pajang. Awalnya orang solehnya mereka pajang fotonya untuk mengingatkan mereka kepada kebaikan ketika dia meninggal. Tapi lama-kelamaan dilupakan tadi niat dipajangnya. Keturunan, kata Ibnu Abbas, tatkala dilupakan ilmu, ini bahayanya ini. Kita memajang foto orang soleh. Memang kita tahu ini hanya untuk mengingatkan kita terhadap kebaikan, tapi nanti keturunan kita. Ini awal syiriknya. Tatkala dilupakan ilmu, maka datanglah setan membisikkan, dulu ini orang tuamu, kakek nenek moyangmu memajang ini untuk mengambil berkah darinya. Ambil syirik pertama. Nah ini langsung ini Nuh. Kami mengutus Nuh, Rasul pertama. Rasul pertama. Ila qaumi, kepada kaumnya. An andir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Untuk memberikan peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang menyakitkan. Qala, mulailah dia berdakwah. Mulailah dia kabarkan dulu kepada kaumnya. Qala, di ayat kedua ini. Ya qaum inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, saya ini pemberi peringatan yang jelas bagi kalian. Apa peringatannya? Lihat ayat ketiga langsung. Ani ibudullaha wattaqu wa atiun. Langsung. Ini awal langsung dia katakan. Beribadalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Taat saya. Bayangkan. Ini Rasul pertama. Rasul pertama. Iya. Mengingatkan kaumnya supaya bertakwa. Makanya wasiat takwa itu tidak pernah lepas dari yang namanya manusia. Dari Rasul pertama sampai Nabi kita. Kalau Nabi kita jangan lagi dicari terkait dengan ayat-ayat sangat banyak, hadits sangat banyak. Kita baca Quran sangat banyak terkait dengan nasihat takwa. Iya. Makanya ini menjadi penting sebagai sifat dari lelaki yang soleh dan sifat dari wanita soleh. Dia selalu bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Nabi SAW bersabda, berwasiat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa ini ternyata tidak boleh hilang dimanapun kita berada. Di rumah, di pasar, sendiri, saat ramai, tidak boleh hilang ternyata. Karena Nabi bilang, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa sampai seperti itu?
Sampai kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Tidak hanya saat masuk masjid. Kenapa? Karena kata para ulama, inilah, ya takwa inilah yang menjadikan amalan kita itu diterima. Tanpa takwa, tidak ada amalan kita yang diterima, apapun. Tidak ada sholat yang diterima. Tidak ada puasa yang diterima. Tidak ada zakat dan sedekah yang diterima. Tidak ada haji, umroh yang diterima tanpa ada takwa. Kata Allah di Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh tiada lain, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari yang bertakwa. Bayangkan, Mbak. Tidak ada yang lain. Pakai kata innama, pembatasan. Terjemahannya hanya. Artinya tidak ada yang lain. Allah hanya menerima dari yang bertakwa. Makanya kalau mau amalan kita diterima, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Dimanapun. Itulah, jangan disalahkan tadi itu yang Nabi katakan tadi. Jangan disepelekan. Harus kita perhatikan. Ucapan Nabi tadi. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iya, karena kapan hilang dari takwa kita? Kapan hilang takwa dari kita? Selesai. Amalan kita tidak diterima. Percuma kita capek. Letih. Iya. Lihat di Quran. Di Quran dikatakan, ketika para sahabat dulu kan, Masya Allah, mereka karena Islam, iya, jalan mendaki gunung, melewati lembah, karena Islam. Karena Islam. Mereka letih, mereka capek. Turun ayat di Quran. Turun ayat di Quran. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, iya, bahwa orang-orang kafir itu innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang-orang kafir juga itu capek seperti kalian capek. Jadi jangan anggap kita yang capek. Jangan anggap. Allah katakan di Quran, itu orang-orang kafir sana. Capek juga seperti kita. Cuman bedanya di mana? Allah katakan, watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Orang kafir, Pak, kalau dia kerja dari jam 8 sampai jam 5, harapannya adalah gimana kumpulkan uang. Gimana dapat untung gitu. Orang beriman bukan begitu. Dia kadang kumpulkan uang untuk tabung haji, tabung umroh. Dia kumpulkan uang selama 11 bulan untuk fokus puasa sebulan. Orang beriman. Beda. Makanya dikatakan Quran, watarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya adalah sama-sama jadi capek. Sama-sama capek. Bedanya adalah kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Intinya di mana berarti? Di niat, Pak. Di niat. Niat itu tempatnya hati, dan hati inilah tempatnya takwa. Nabi pernah berisyarat 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ditunjuk dan belum tunjuk dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Di hatinya. Artinya, kalau baik ini hati kita takwa, maka niat kita dalam beramal baik. Ini penting. Itulah yang Nabi katakan tadi. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena seandainya ini kita hanya tahu bahwa ternyata Allah hanya menerima dari yang bertakwa, itu sebenarnya sudah cukup bahwa kita harus bertakwa memang.
Karena kita hidup ini, di dunia ini adalah untuk beramal. Kenapa beramal? Supaya kita nanti wajahnya berseri-seri. Melihat catatan amalan kita, kebaikannya lebih banyak. Iya. Dan percuma kita beramal kalau tidak ada takwa. Ini kalau seandainya ini saja keutamaannya. Kalau seandainya ya, bahwa kalau kamu bertakwa, amalanmu akan diterima. Kalau sekiranya hanya ini, itu sudah cukup. Bagaimana lagi kalau ada keutamaan dunianya? Ini takwa bukan hanya keutamaan akhirat. Kalau tadi keutamaan akhirat. Kalau kita bertakwa, amalan kita diterima. Apapun itu. Akhirnya kalau diterima oleh Allah, maka Allah akan memelihara amalan kita itu. Dan menjaganya. Nanti, jangankan nanti di akhirat. Dikubur saat kita masuk. Amalan kita itu yang baik akan datang dengan wajah yang baik. Wajah yang putih bersih. Datang kepada kita. Dan ketika kita bertanya kepadanya, siapa kamu? Kenapa datang ke kuburanku? Apa dia jawab? Ana amaluka soleh. Saya adalah amalan solehmu. Bayangkan, Mbak. Di kuburan. Iya, itulah tanda dari amalan kita diterima. Dan tidak hanya itu. Dengan takwa dimanapun kita berada, seluruh perkara kita akan dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Jadi dimudahkan urusannya. Orang yang bertakwa, kenapa kita harus bertakwa dimanapun kita berada, muslim ataupun muslimah, ikhwan ataupun akhwat? Karena dengan takwa, semua permasalahan kita akan dimudahkan. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau kita bertakwa, maka jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Iya, tunggu waktu. Allah akan memudahkan urusan kita. Bahkan kalau masalah rezeki dijamin akan datang. Kalau kita bertakwa. Makanya jangan sampai kita saat di tempat kerja tidak takwa. Gara-gara mau dapat lebih banyak rezekinya. Hati-hati. Justru kalau kita bertakwa, rezeki itu akan datang. Rezeki itu akan datang. Apa ayatnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jaminan dari Allah. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bayangkan. Kalau kita bertakwa, kita tidak akan sangka rezeki kita itu datang dari mana. Iya, kita tidak akan sangka. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, secara garis besar, jangan perorangan. Secara garis besar, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk sebuah daerah, sebuah desa, qura desa, daerah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardh. Kami akan membukakan untuknya berkah dari langit dan bumi. Itu bahkan begitu. Iya. Ini kalau penduduk negeri. Penduduk negeri, ya kita. Kan kita kalau tidak bisa ajak orang banyak. Masing-masing dari kita ini punya rasa takwa. Satu kampung akan takwa, kan begitu. Iya. Dan semua rezeki kita akan dimudahkan. Akan datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas
Kesimpulan terbaiknya ada di surat Toha ayat 132. Wal akibatu littaqwa. Akibat yang baik itu pasti untuk orang yang bertakwa. Itu kesimpulan sudah itu. Pokoknya kalau kita bertakwa, tidak ada akibat kecuali kebaikan. Akibat ujung dari permasalahan yang kita hadapi, apapun itu, kalau kita hadapi dengan takwa, pasti kebaikan. Iya, pasti kebaikan. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Belum lagi ketika kita bertakwa, dipastikan surga. Dipastikan surga. Tadi sudah saya sampaikan haditsnya, bahwa paling banyak memasukkan orang ke dalam surga takwa. Allah juga Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Sekiranya ahlul kitab itu beriman lagi bertakwa, lakaffarna anhum sayiatihim. Kami akan menghanguskan kesalahan-kesalahannya. Ya, dihapus kesalahannya orang bertakwa. Lagi beriman. Wala adakhalnahum jannatin naim, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bayangkan. Orang yang bertakwa, kesalahannya dihapus. Orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam jannatin naim. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Iya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pakaian yang terbaik yang kita pakai adalah takwa. Lebih bagus daripada baju yang paling bagus yang kita pakai. Ya, karena Allah tidak melihat dohir. Allah tidak melihat penampilan kita. Yang Allah lihat adalah hati. Kata Allah di Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Berpakaian dengan pakaian takwa, itulah yang terbaik. Karena Allah tidak melihat perawakan dan penampilan kita. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak melihat kepada suar bentuk dohir kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Hati. Oleh karena itu, pakaian yang terbaik yang kita pakai sebagai muslim, pakaian yang terbaik yang kita pakai sebagai muslimah adalah takwa. Adalah takwa. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Allah katakan seperti itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Berpakaian dengan pakaian takwa, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Inilah dua sifat yang kita ambil pada hari ini. Al-ghiratu fillah wa tahalli bizinat taqwa. Selalu merasa cemburu karena Allah. Mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Dan berhias dengan perhiasan takwa. Dua sifat ini adalah sifat yang sangat utama. Kita cukupkan dengan dua itu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dengan sifat ke-8 di pertemuan kita yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Baik, mungkin dari Umahat dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dari Umahat.
Kalau tidak ada dari Ihwa dulu, silakan. Ada? Ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah kalau tidak ada nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Masya Allah. Lama sekali. Ya, lama sekali tidak menghilang ya. menghilang. Ustaz. Dari pertemuan sebelum Ramadan. Iya, Tidak pernah ketemu sampai. nanti sekarang. Alhamdulillah panjang umur ya Ustaz. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya Ustaz. Tentang amalan ketakwaan ini akan datang di kubur dengan wajah yang berseri. Berarti amalan ini merupakan makhluk ya Ustaz. Mohon penjelasan yang lebih mendalam kenapa harus datang nanti di dalam kubur. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Jadi amalan itu ya makhluk. Allah katakan di Quran begitu. Wallahu khalaqakum. Apa ayatnya? Wa ma ta'malun. Gitu ya. Siapa hafal ayatnya? Jadi amalan kita ini dan amalan kita adalah ciptaan dari Allah. Kita ini untuk dalil dari ucapan saya itu tadi Abu Sarah, sebenarnya memang ada dasar, ada ayat. Terus tapi ada memang hadis khususnya tadi. Memang dia akan datang. Ya, cuman pertanyaan saya ini berarti amalan itu makhluk. Nah, kalau amalan itu makhluk ada dalil. Iya. Untuk apa ayat? Baik. Ayat surah apa itu? Sof 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta kalian dan apapun yang kalian lakukan. Jadi amalan itu diciptakan juga oleh Allah. Sehingga nanti kalau Allah jadikan dia seperti orang, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Yang datang ke kuburan. Iya. Datang ke kuburan. Itu belum itu bukan pembalasan penuh. Di hari kiamat baru penuh. Di hari kiamatlah baru ditegakkan itu timbangan. Itu hanya kabar gembira itu tadi. Itu tadi itu baru kabar gembira. Makanya di dalam kubur ketika melihat itu dia bilang, bangkitkan hari kiamat. Dia sudah mau sekali. Dia sudah mau sekali menerimanya. Sampai dia bilang apa? Tegakkan hari kiamat. Karena senangnya dia melihat amalannya datang. Berita gembira untuk wallahu a'lam. Ya, ada lagi dari Ihwa. Silakan. Karena dari Umahat tidak ada katanya ini. Hari ini tidak ada. Masya Allah. Senang kita. Alhamdulillah. Berarti masalah memang sudah berkurang ini. Iya, alhamdulillah. Intinya memang seperti itulah. Saya kasih kita faedah. Di zaman sahabat, memang Nabi menganjurkan para sahabat untuk bertanya. Karena memang innamas syifa'ul ay as-su'al. Obat daripada bodoh itu tanya. Jadi ketika kita masih awam, masih baru belajar, pasti muncul banyak pertanyaan tak. Tapi ketika kita sering kajian, pasti itu kadang yang kita pertanyakan dalam diri tak ada sudah ditanyakan oleh orang. Sehingga itu hilang. Iya, berarti obat sudah masuk. Nabi memang bilang begitu. Obat sudah masuk. Iya, dan sudah ada hasilnya. Alhamdulillah. Iya, jadi kapan memang kalau kurang bertanya, memang begitu tandanya. Sudah seperti itu dulu, sahabat begitu. Sahabat yang sekitar Rasulullah, tidak ada lagi pertanyaan. Kapan muncul lagi pertanyaan? Saat yang dari
dari desamu datang. Yang dari desa datang. Yang jarang lagi bersama Nabi SAW. Yang sudah jarang bersama Nabi. Jadi memang seperti itu. Iya, karena di zaman sahabat, bahkan masalah hilal mereka tanyakan. Kenapa itu bulan awalnya kecil? Kemudian membesar. Jadi semua mereka sebenarnya sudah tanyakan. Makanya apa yang kita tanyakan saat kita belajar, itu semuanya ada pendalilan, ada dalilnya. Cuman kadang kami ustadz tahu jawabannya, kadang tidak. Tergantung yang kami baca. Maksudnya makin luas ustadz baca, maka makin banyak yang dia tahu sehingga makin bisa dijawab masalahnya ikhwah. Iya, sama aja antum juga ikhwah. Makin sering kita bermajelis, pasti makin kurang pertanyaan. Itu dipastikan itu. Iya, beda kalau awal-awal. Iya, besar ini. Kalau data itu paling rendah 3. Sekarang cuma 1. Iya. Berarti masalahnya sudah aman ini. Pantasan belum menghilang. 4 bulan menghilang. Iya. Alhamdulillah. Berarti kita tutup. Terkait dengan perbedaan antara keimanan dan ketakwaan, Ustaz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jikalau keimanan seseorang itu sudah tidak ada, berarti seseorang sudah kafir. Apakah ketakwaan demikian penjelasannya? Betul. Jadi antara keimanan dan takwa ini adalah sesuatu yang semua hati. Iman juga hati, takwa juga hati. Iman juga adalah beramal, berucap dengan lisan. Artinya berkeyakinan dengan hati, berucap dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Itu kan iman. Takwa juga begitu. Takwa itu adalah takwa dalam hati, berucap dengan mulut, beramal dengan anggota badan. Jadi ada kemiripan antara iman dan takwa. Seorang kalau dia beriman, pasti melakukan perintah, meninggalkan larangan. Kalau dia bertakwa, keharusannya apa? Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Oleh karena itu, kata Nabi, la yazni zani wa huwa yazni hina mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina, waktu dia berzina beriman saat itu. Enggak. Pasti lagi tidak ada keimanannya. Juga sama. Ketika seorang berzina, pasti takwanya kurang. Pasti takwanya kurang. Bahkan tidak ada waktu itu. Muncul lagi nanti penyesalannya. Takwanya naik. Keimanannya naik. Sama seperti. Dan dia tempatnya hati, tapi buktinya ada di ucapan dan amalan. Sama dengan keimanan. Hanya saja dia ada perbedaan dari sisi lain. Yaitu tidak ada takwa tanpa ada iman. Artinya tidak bisa itu orang bilang, saya baik hatiku tapi tidak mukmin. Jadi harus ada dulu iman. Baru muncul yang namanya apa? Takwa. Baru muncul namanya takwa. Wallahualam. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang ini. Masalah sifat ya, wanita soleha. Dan seperti yang kami sering sebutkan, jangan anggap bahwa ini hanya untuk perempuan. Cuma memang judulnya sifat perempuan. Jadi ikhwah, bukan di saya itu. Iya, enggak. Penting. Untuk laki-laki. Cuma kebetulan ini judul bukunya. Yang karang adalah perempuan. Jadi dia khususkan untuk perempuan judulnya. Padahal juga penting untuk laki-laki. Sama dengan pembahasan darah perempuan. Jangan anggap itu hanya untuk perempuan. Walaupun laki-laki tidak keluar darah haidnya, tapi dia harus tahu tentang darah haid. Karena ada hubungannya dengan dia. Jadi begitu. Jadi pembahasan agama itu berserikat antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.